Hai, 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 Aries, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Aries ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cemplon, Suklepon, Ponpon. Kali ini kita mau ngebahas tentang harapan-harapan baru ya, yang terbentang di masa depan Aries. Kalau kemarin udah sedih-sedih, nah sekarang Bunda mau ajak kamu untuk melihat jauh ke depan sesuatu yang positif ya, karena jika kamu memandang bahwa masa depanmu positif, then so be it ya. Maka tindak dan perilakumu akan mulai berubah mulai dari sekarang. Oke? Well, ini sifatnya adalah general reading Aries, artinya belum tentu resonate dengan semua Aries ya. Pakai logika saja kan nggak mungkin ya. Semua Aries itu nasibnya kembar atau serupa, ya sayangku, so be wise. Mohon bijaksana. Dan thank you banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget ya, makasih banget. Bunda mau doa khusus buat kamu ya, oke? Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, yang saat ini sedang merasa sendiri, sedang merasa sepi, ketahuilah bahwa engkau tidak sendirian. Tuhan Allah ada bersama-sama dengan kamu. Dia menemani setiap langkahmu dan saat ini biar kasih sayangnya itu menyentuh hatimu yang terdalam. Dan kepada kamu diberikan, dikirim orang-orang yang baik, pribadi-pribadi yang baik sesuai dengan kamu, yang akan menjadi teman dalam perjalananmu. Oke, diterima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi ya sayangku. Well, oke. Harapan. Oke, di depan ya. Aries. Oke. Hello Aries. Lagi banyak yang terluka nih ya. Lagi banyak yang hatinya atit. Atit, oh tok, sini, 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 nyender gitu sama bunda, sini sayang, sini sayang, sini sayang. Ini banyak banget Aries yang lagi terluka, merasa apa ya, merasa berduka, lagi sedih ya. Jadi gini, terus gimana bunda gitu kalau misalnya sakit? Nggak apa-apa, bersedih itu nggak apa-apa, ya. Berduka itu nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa, maksudnya dijalani, nggak, jangan ditolak, jangan ditolak. Jangan pula buru-buru pengen keluar dari kondisi itu, udah nggak apa-apa. Diladenin dulu ya perasaan itu, diladenin, dipeluk, diterima, lalu kemudian dipasrahkan kepada semesta. Dipeluk, iya aku memang sedang merasa sedih, diterima, iya gitu, memang sakit rasanya. Dipasrahkan kepada semesta, Tuhan aku menyerahkan semua rasa sakitku ini kepada tanganmu, ke dalam tanganmu. Biarlah Tuhan menggantinya gitu ya dengan keriaan, dengan sukacita. Nggak apa-apa sayangku, namun dalam kondisi terluka, dalam kondisi sedih, atau dalam kondisi merasa kayak dunia ini gelap, sorry, ingatlah bahwa setiap pagi itu matahari selalu bersinar. Aduh, a new day start. Hari yang baru itu selalu dimulai. Jadi sambut cahaya ilahi yang menyembuhkan hati kamu, Aries, apapun kondisi kamu saat ini ya. Apapun kondisi kamu saat ini yang sedang merasa terluka, Aries. Sembuh. Oke ya. Tenang, bisa tersenyum. Iya, heeh. Saya mulai bisa mengerti ya kenapa Aries sedih, kenapa Aries merasa terluka. Ada seseorang yang belum kamu maafkan di sini, forgive and forget ya. Kamu perlu yang namanya bersih-bersih sayang ya, perlu bersih-bersih. Jika saat ini memang ada seseorang atau satu sosok yang perlu untuk kamu maafkan, maafkan dia. Maafkan dia ya. Kenapa begitu? Karena ketika kita memaafkan orang lain,
maka kita pun bisa memaafkan diri sendiri. Ketika kita tidak bisa memaafkan orang lain, maka kita pun itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah ya. Kita pun tidak mengampuni diri sendiri. Jadi ya mau nggak mau kita mengampuni orang lain itu adalah untuk kebaikan diri sendiri, oke? Oke, Aries, and what else? Harapan-harapan baru untuk Aries. Ada keindahan apa di depan sana untuk Aries ya? Mhm. Di sini saya memakai kartu Akasa Tarot, Akasik Tarot ya. Ini kartunya baper. Kartunya ini baperan banget kartunya. Agak sedikit berbeda dengan Rider Waite. Kita akan lihat seperti apa keakuratannya ya. Harapan-harapan baru untuk Aries. Oke, kocok lagi. Ini susah tahu ngocoknya. AJ gile. Susah ya. Oke. We'll see. Apa yang keluar? The King of Force. Ya. Geser ke sini ya. Biar nggak menu-menuin. Ada Archangel Gabriel di sini. Ada pembawa pesan ya. Yang memberi kekuatan kepada kamu, Gabriel. Dan The Ark of Covenant ini berbicara tentang perjanjian. Kita lihat. Oke. Aries. Well, di sini ada The King of Force dalam kondisi reverse. Ya, kartu ini berbicara tentang kondisi kamu saat ini atau kondisi kamu sebelumnya yang kamu tuh dedel-duel. Apa tuh dedel-duel? Yang kamu tuh hancur lebur gitu loh. Hancur lebur berantakan. Entah di dalam relationship ataupun di dalam finansial ya. Ini saya lihat sih ada 2 ya. Even bahkan mungkin sampai kalau udah parah itu sampai ke psikosomatis, oke? Tapi saya bisa melihat ini 2 hal ini. Yang pertama adalah karena relationship, terus kemudian yang kedua itu dalam hal finansial. Jadi 2 ini sedang melanda Aries ya. Even Aries, oh that's why tadi keluar terluka ya. Aries terluka. Oke, that's why itulah karenanya apa ya? Aries membutuhkan healing. So, jadi ini even sampai Aries tuh nggak bisa tidur ya. Bisa sih, tapi tidurnya tuh nggak tenang gitu ya. Sebentar-sebentar bangun, sebentar-sebentar bangun ngecek handphone. Lalu kemudian kadang-kadang migrain, pusing, terus kemudian gelisah, terus gitu nggak tahu. Pas lagi di rumah pengennya keluar rumah. Pas lagi keluar rumah pengennya di rumah. Jadi gelisah gitu, munyer ya rampung-rampung. Maksudnya muter aja kagak kelar-kelar gitu ya, atah-atah. Iya, Aries, it's okay. Karena di sini ada Archangel Gabriel. Don't worry, sayangku Aries. Di sini ada Archangel Gabriel. Gabriel ini seorang pembawa pesan. Ya, ini berarti komunikasi. Komunikasi ini berarti perasaan kamu, apa yang kamu alamin itu didengar, ya. Kamu mulai bisa menyuarakan, kamu mulai bisa mengambil langkah sendiri. Aku nggak mau begini, gitu loh. Aku maunya begini. Ini langkah yang terbaik buat aku. Ini hidupku sendiri. Jadi aku harus memutuskan sesuatu untuk hidupku sendiri. Itu yang mulai Aries lakukan. Karena di sini ada Archangel Gabriel. Malaikat Gabriel itu dia seperti menemani kamu ya. Dia menemani kamu, membantu kamu untuk menyuarakan apa yang kamu inginkan. Tidak lagi menjadi kayak budak atas seseorang ya. Oke, dan ini mulai tertata dalam kehidupan Aries, oke. Dan di fase ini Aries, kamu akan bertemu dengan orang-orang yang akan membawa kamu kepada pencerahan atau jalan spiritual, ya. Kamu akan bertemu dengan mereka. Entah bagaimana semesta akan mengaturnya. The Ark of Covenant ini berbicara tentang perjanjian, ini berbicara tentang karma.
Dengan siapa kamu berkonflik saat ini, maka itu berarti bahwa karma kamu sudah selesai, ya. Selama kamu nggak lari, ya, yang penting jangan lari. Dihadapi dan kamu bisa, ngomong gitu ke dia ya, misalnya memang, maafkan aja pokoknya, entah siapa yang salah kamu maafkan, kenapa? Itu adalah untuk jalan memutus karma kamu, berarti kamu seolah-olah ngomong ke semesta, "Aku udah menyelesaikan tugas loh." Ya, aku udah menyelesaikan tugasku. Perkara dia tidak menyelesaikan tugasnya, yaitu urusan dia dengan semesta. Yang penting kamu menyelesaikan tugas kamu. I'm done. Aku sudah selesai. Aku sudah menuntaskan tugasku dengan melaksanakan sebaik-baiknya. Yang penting kamu memaafkan, meminta maaf sekalipun nggak bisa berkomunikasi, kamu bisa lakukan ini di alam batin. Oke, Aries. And ini juga berbicara dalam dunia real ya. Harapan-harapan ke depan ini berbicara tentang, pemenuhan karma-karma baik. Nah, jika selama ini kamu sudah menabur karma baik, maka, ke depan ini kamu akan mulai menuai. Begitu pula dengan karma buruk ya, jadi tergantung mana yang kamu lakukan. Kartu ini juga berbicara tentang adanya perjanjian-perjanjian baru, artinya mungkin kontrak-kontrak pekerjaan, partnership, kontrak apa lagi ya, kontrak, perjanjian-perjanjian ya, perjanjian-perjanjian yang berdatangan kepada kamu, ya kalau misalnya kamu berdagang atau, menangani proyek berwirausaha dan akan datang penawaran-penawaran untuk kamu selesaikan di depan, oke? Kita akan lihat lagi harapan-harapan apakah, kebahagiaan apakah ya untuk Aries di depan. Untuk Aries di depan. Oh, hmm, oh, well, apa sih Bunda? Sorry sorry. Ini adalah kesenangan yang berbahaya, ya. Kesenangan berbahaya. Well, saya melihat di depan untuk beberapa Aries ini, kamu akan menjalani kesenangan, tapi kesenangan itu kesenangan yang berbahaya. Artinya mungkin beberapa akan terlibat third party ya. Beberapa terlihat terlibat kok terlihat. Beberapa terlibat dengan third party, menyenangkan tapi itu sesuatu hal yang beresiko ya. Atau kamu akan jatuh cinta dengan seseorang, tapi jatuh cintanya itu beresiko. Beresiko maksudnya begini, beresiko adalah, untuk kamu, untuk Aries yang sudah, terluka bolak-balik di dalam percintaan, ketika kamu bertemu dengan seseorang dan kamu menjalin percintaan dengan dia itu kamu merasa kayak nggak berani gitu loh, "Aduh gue kok kayak merasa judi ya," gitu. Ini nih bener berhasil atau enggak gitu, ini bakalan langgeng atau enggak. Nah, seperti itu ya. Tapi kamu seneng, kamu happy, kamu menyukai orang ini, kamu jatuh cinta gitu, kamu jatuh cinta pada orang ini. Hanya saja diwaspadai dengan, diwarnai dengan ketakutan-ketakutan Aries sendiri ya. Ya wajar sih karena mungkin dari pengalaman ya Aries, udah yang beberapa kali gagal, pasti ada sikap, sebetulnya sikap itu lahir untuk memproteksi atau melindungi diri sendiri ya. Oke, what else? Wow, ini keren banget. Kekuatan dari karakter dan integritas moral. Aries memegang teguh nilai-nilai. Aries memegang teguh peraturan yang benar ya. Dan dari Aries yang kehidupannya tuh gedebukan, jatuh bangun delosor, jatuh bangun delosor bangkit, jatuh bangun delosor bangkit. Nah, Aries yang kehidupannya seperti itu akhirnya membentuk satu karakter yang kuat. Wow, Aries kan api ya. Ini bener-bener, apa ya, ini tuh mbahnya zodiak. Suhunya zodiak salah satunya, ada beberapa sih, salah satunya nih Aries ya. Ada Leo juga, satunya lagi Bunda lupa ya. Tapi untuk Aries ini termasuk mbahnya zodiak. Jadi melewati kesulitan apa aja tuh bener-bener tangguh gitu loh. Dan inilah yang dibentuk gitu. Ini akhirnya membentuk Aries di masa depan. Aries menjadi seseorang yang kuat, strong, berintegritas secara moral. Karakternya menjadi karakter yang kuat ya. Kuat.
Oke, bisa disuruh ngangkat batu kali 100 kilo. Katanya kuat. What else? Nah, Aries yang sudah mengalami peristiwa-peristiwa kacur dalam kehidupan kayak tadi ya, jatuh bangun delosor bangkit, jatuh bangun delosor bangkit. Nah, Aries yang mengalami siklus dan fase-fase seperti itu. Sekarang udah mulai tahu tujuannya apa. Kenapa demikian? Karena Aries sudah bertemu dengan dibantu mendapatkan support atau mendapatkan kekuatan dari Gabriel ya, yang membantu untuk ayo dong speak up. Kamu suarakan keinginan kamu sendiri yang sesuai dengan jati diri kamu sendiri dan akhirnya Aries bisa menentukan aku mau ke sini ya ke depannya. Oke, kita akan lihat lagi. For love life, apakah harapan yang indah untuk Aries di depan? Untuk asmara percintaan Aries di depan. Harapan percintaan Aries di depan. Hmm. Wow. Wow. Kasih tahu nggak ya? Aduh, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak? Aries, Voila. Well, kamu tahu nggak? Di depan itu kamu akan jatuh cinta. Sepertinya ini ya, dangerous pleasure. Kamu akan jatuh cinta, terkintil-kintil. Dia pun juga tergila-gila gitu sama kamu. Kalian itu ketemu itu udah langsung kayak magnet, tarik-menarik. Udah langsung kayak lengket aja gitu ya. Langsung lengket aja nggak bisa lepas ya. Ini ada Cupids, ada panah Cupids ya. Aries akan mengalaminya ya. So, hanya saja berhati-hati, mungkin ya namanya cinta. Memang boleh sih misalnya mabuk asmara, tapi tetap pakai logika sayangku Aries ya. Tetap pakai logika sayangku Aries. Ada cinta untuk Aries di depan. Hmm, jika kamu bisa melakukan sesuatu, apakah itu? Jawabannya ada di dalam hatimu, bukan di otak kamu. Karena hati adalah gerbang menuju jiwa. Well, buat beberapa Aries yang memang ingin memulai satu kehidupan baru dan ingin melakukan sesuatu, ada konfirmasi dari semesta ya. Gunakan hati kamu, bukan otak atau bukan pikiran kamu, oke? Nanti Bunda akan lihat, Bunda akan bukakan ya. Bunda akan bukakan untuk seseorang ini. Tarik kartu dulu. Wow. Aduh, gambarnya begini melulu sih. Ini gereng banget loh. Hmm, waspada akan sesuatu yang kamu proyeksikan kepada orang lain. Jadi gini ya, kamu akan bertemu dengan seseorang yang kayak cermin. Jadi kualitas-kualitas yang ada di dalam diri kamu tuh juga ada pada dia ya. Apa yang kamu kagumi dari diri kamu sendiri itu ada pada dia. Jadi kalian berdua itu bener-bener klop tadi, terus kemudian kayak bercermin ya. Kayak bercermin ya, kalian bener-bener bisa jadi ini adalah energi twin flame ya sayang. Bisa jadi ini adalah energi twin flame kalau melihat kalian saling bercermin mempunyai banyak kemiripan. Oke, saya akan lihatkan sebentar. Saya akan lihatkan sebentar. Kamu akan bertemu di mana dengannya ya? Oke, wait. Sabar. Oke. Seseorang yang hadir dalam hidup Aries. Hmm. Well, kamu akan bertemu dengan dia. Dia memiliki hobi dan minat yang sama dengan kamu. Hobi atau minat, bukan dan ya. Hobi itu ya sesuatu kamu lakukan, kayak misalnya masak, nyanyi itu hobi. Minat itu kemana atensi kamu tertuju. Misalnya kamu menyukai buku-buku karangan Annie Ero. Hayo, ada yang tahu Annie Ero nggak sih?
Dan, kalian ketemu gitu melalui situ ya, melalui nggak tahu mungkin ada grup yang membahas tentang grup tersebut, atau bisa jadi juga di tarot ya, tiba-tiba gitu komen, curhat, di bawahnya ada yang minta nomor WhatsApp. Who knows loh, maybe loh Bunda tuh kadang-kadang suka lihat, ada yang mau kenalan gitu ya. Bisa jadi, and then, yang kedua, kamu bisa jadi selain hobi atau minat, kamu juga bisa bertemu sama dia tuh di crowd atau di keramaian. Crowd atau keramaian itu misalnya kamu, reunian atau misalnya pas kamu lagi pergi ngopi-ngopi bareng temen, temen kamu tuh ngajakin temennya lagi dan kalian kenalan gitu atau, di public space misalnya di mall, di, rumah sakit, atau di mana gitu ya, kamu akan bertemu dengan dia di public space. Kebaktian, pengajian, konser, kamu akan bertemu dengan dia di sana ya, oke, dan Bunda akan tarik untuk inisialnya. Well, for Aries, kamu akan bertemu dengan dia dan ada satu, apa ya, ada satu ketertarikan jiwa yang rasanya kayak nggak masuk di akal gitu. It just happen gitu loh. Inisial di sini ada A alpha, ada K kilo, ada U ultra, ada C cicak, ada Y yoyo, ada E Romeo, ada O Oscar, ada H hotel, ada WWW Gombel, dan ada Z Zulu ya. Oke. Untuk inisialnya, I'm sorry, kesenggol. Inisialnya kurang lebih itu ya. Dan kamu akan bertemu dengan dia ya in future. Hmm, mau dikasih timeline nggak? Oke. Sekalian aja Bunda ladenin kapan. Sekalian aja ya. Ini dalam waktu dekat kamu akan bertemu dengan dia. Cihui. Kalau ketemu beneran Bunda ditraktir, oke? Gak usah ding. berat berat di ongkos musik ke sana. Kapan? Kapan kira-kira peristiwa ini akan terjadi? Oke. Ini tidak dalam jangka pendek memang. Bukan dalam jangka pendek. Tidak dalam jangka pendek, sabar ya Aries, tidak dalam jangka pendek. Kita akan lihat, dan kalau misalnya jangka panjang kapan? Lompat sendiri. Whenever you ready, ternyata ini menunggu kesiapan kamu ya. Ya, menunggu kesiapan kamu. Jika kamu sudah healing, oh ya, saya tahu kenapa kartu ini keluar, karena memang Aries masih banyak PR, tadi masih punya PR ini ya. Memaafkan, forgive and forget. Jadi Aries masih punya PR untuk healing diri sendiri ya. Jadi kamu akan bertemu dengan dia nih ketika kamu sudah siap. Nah, ketika semesta menilai bahwa kamu sudah ready atau kamu sudah siap, dan kamu akan bertemu pada waktu yang tepat. Oke, sayangku. Oke. Oke, well. Kita lihat ya, itu tadi secara asmara. Kita lihat apakah berkah atau harapan untuk Aries ke depan. Oke, tetaplah berpikir positif ya Aries. Tetap berpikir positif. Iya, ada keberlimpahan di depan ya. Ini untuk beberapa Aries, kamu akan berkecukupan minimal. Berkecukupan tuh artinya apapun yang kamu butuhkan itu tersedia, bahkan berlimpah, berkelebihan. Tapi untuk menuju berkelebihan, ini ada beberapa kualitas yang memang perlu dicapai yang menjadi PR Aries. Misalnya, stop yang namanya mental gratisan sayangku. Mental gratisan itu minta ya. Kalau dikasih mah nggak apa-apa, dikasih gratis. Tapi kalau misalnya kamu minta dengan menjual kesedihanmu, itu namanya mental gratisan. Sulit tentunya menuju ke tahap atau ke fase keberlimpahan ini sayangku. Tapi ini ada, di depan ada keberlimpahan untuk Aries ya. Silahkan bangun mental kaya terlebih dahulu. Mental kaya itu apa? Ora gumunan.
enggak heran gitu ya, maksudnya kalau lihat orang pakai barang mewah atau apa, enggak, biasa aja gitu ya, biasa aja. Enggak iri ya, bahkan turut berbahagia dengan mereka. Ya nggak apa-apa, ini kan sekarang dia yang sukses. Nanti aku juga ada kok gilirannya aku sukses ya. Jadi ada abundance di situ, oke? Percaya saja, sayangku. Ya, percaya saja bahwa masa depan kamu cerah. Kamu akan bertemu ini tadi ya, kamu akan bertemu dengan cinta. Tinggal bagaimana kamu menghealing diri sendiri. Wah, ini komplit tuh ya. Kamu akan bertemu dengan cinta. Terus kemudian kamu bahkan di sini ada keberlimpahan ya. Keberlimpahan di sini ya, ada keberlimpahan menunggu Aries. Jadi ini komplit sebenarnya buat Aries, oke? Well, dan kita akan menutup sesi ini bersama-sama dengan afirmasi-afirmasi positif, oke? Afirmasi-afirmasi positif, Aries. Manifestasi sejati itu adalah tentang menerima apa yang terbaik untuk semuanya. Buat kamu yang mungkin sedang kesulitan rezeki atau apa, niatnya diperluas ya. Bunda kasih contoh, misalnya begini, misalnya kamu dagang nih. Dagang, niat niat kamu apa? Ini Bunda nanya beneran, coba dijawab. Apa niat kamu? Kamu dagang, cari duit, dapat uang Bunda. No, no, no. Niatnya diperluas dengan aku mau membantu orang-orang dengan produk yang aku miliki. Misalnya produk kamu apa? Misalnya kamu jual produk kesehatan dan perluas niatmu, aku pengen membantu orang-orang supaya mereka lebih sehat. Atau perluas lagi niatnya. Aku mau uang yang aku peroleh untuk memelihara kucing-kucing, anjing-anjing, binatang yang terlantar. Itu Bunda ya, itu Bunda. Bunda kasih contoh sendiri. Atau yang lain ya, misalnya eh, niatnya diperluas. Jangan hanya sekedar untuk menghidupi anak istri. Diperluas lebih lagi, memberikan manfaat buat banyak orang. Aku mau menolong orang dalam hal titik-titik-titik ya. Kalau misalnya kamu adalah seorang karyawan, niatnya pun juga diperluas. Misalnya kamu adalah seorang pegawai negeri ya. Aku mau membantu melayani masyarakat ya, supaya mereka bahagia, supaya mereka urusannya cepat selesai. Nah, seperti itu buat kamu yang mungkin kesulitan dalam hal rezeki ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa. It's good. Aku baik dan mencintai terhadap yang lain. Ketika aku menciptakan batas yang jelas, yang melindungi emosiku sehingga aku selalu merasa baik. Oke, ini buat Aries. Pisahkan diri dari orang-orang yang suka mengeluh, ya. Perbanyak bergaul dengan orang-orang yang pandai bersyukur. Kalau lingkungan kamu sukanya ngeluh, kamu minggir aja, ya. Kamu nganan biar dia ngiri. Wes bedo dalan. Jadi pisahkan. Kenapa? Kamu akan terpengaruh nih. Ibaratnya gini loh. Kalau kamu sebelahan sama orang yang bau kentut, kamu juga ikutan kebauan kentut gitu loh. Ya. Jadi dilindungi nih energi kamu, dilindungin ya. Pertahankan emosi yang baik, pertahankan rasa yang kamu rasakan itu baik ya. Oke, karena dengan seperti itu, ketika emosi kamu baik, maka semesta akan merespon dengan mengirimkan kembali emosi dengan getaran. Emosi baik itu kan getarannya tinggi, dengan getaran yang serupa, getaran-getaran yang tinggi. Maka hal-hal baik akan datang dalam kehidupan kamu Aries, oke? And last thing. Wow, aku mendengarkan kepada dia, kepada petunjuk yang ada di dalam diriku. Ini keren banget. Ini hati ya. Setiap orang, setiap kita tuh punya kompas di dalam hati. Pasti ada, nggak ada yang nggak punya. Pasti, itu sudah setelan pabrik ya. Hanya saja, kenapa seringnya nggak dengar? Karena hidup kita biasanya terlalu gaduh, terlalu khawatir, terlalu
apa ya, hatinya tuh terlalu acakadul, dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan kebingungan, kedengkian, berbagai macam bla bla bla, bli bli bli, blu blu blu. Banyak seperti itu gaduh gitu ya. Nah, petunjuk yang di dalam diri itu adalah yang terbaik ya. Even Bunda pun kalah baik gitu dengan yang ada di dalam hati kamu sendiri. Hanya bisa didengarkan ketika kamu hening, ketika kamu tenang. Itulah kenapa Bunda sering berdoa, tenangkan diri, ya, tenangkan batin. Kenapa? Karena ketika tenang, semua solusinya itu langsung kelihatan clear, jelas. Langsung tahu apa yang harus kamu lakukan. Itu sih sebetulnya solusi ya. Dari segala kesulitan, apapun kesulitan itu. Well, jika readingan ini resonate dengan kamu sayangku, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Kalau kamu mau ngeklaim readingan ini, go ahead, silahkan. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Namun buat kamu yang tidak memiliki budget, kamu bisa nyalakan loncengnya ya, nyalakan loncengnya, notifikasinya. Karena Bunda sering live di YouTube, nah di situ bisa nanya apa aja, supaya nggak ketinggalan nyalakan loncengnya sayangku. Well, terima kasih kesayangan Aries. Aku mendoakan segala hal yang sesuai dan terbaik untukmu. Happiness for you ahead. Okay, I love you Aries. Bye bye.